Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pagi ini kita bertemu, kita hanya satu materi, yaitu masalah pembahasan validasi info GTK, yang mana yang masih viral adalah masalah mapel pilihan, ya, mapel pilihan untuk SMA, SMK. Ya. Terus kalau masalah linearitas P3K, kami nanti biar sepenuhnya disampaikan oleh narasumber kita tunggal, yaitu Mas Nasar. Kami mohon Bapak Ibu semua di mute semua, jadi supaya hanya satu suara. Dan kedua, kalau nanti menyampaikan pertanyaan, mohon disebutkan nama, asal sekolah, dan kameranya dinyalakan, sehingga kita paham siapa yang mengusulkan pertanyaan. Dan mudah-mudahan yang login di sini yaitu yang memang bermasalah, sehingga masalah itu bisa diselesaikan, dan yang lainnya yang artinya semasalah nanti bisa saling menginformasikan. Supaya tidak panjang waktu, monggo kami silahkan ke Mas Nasar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini setelah sekian lama kita bisa Google Meet lagi. Salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan hari ini. Di banyak tempat pada saat saya datang ini selalu menanyakan, Mas gimana proses linearitas sekarang, acuannya kemana gitu ya, karena pada saat terbit Permendikbud tentang kesesuaian jam mengajar ya dengan bidang studi sertifikasi itu belum menampilkan guru apa, serdik apa, mengajar mapel apa ya. Yang ada di situ cuma ada pemberlakuan untuk yang jenjang TK bisa ngajar di SD, yang bahasa Inggris bisa linear dengan guru kelas ya, dan tentang kualifikasi akademinya gitu ya. Tapi belum spesifik ada lampiran yang menyebutkan kalau serdik 100 itu ngajar IPS, 097 ngajar IPA gitu, itu belum ada di Permendikbud 12. Nah, pada saat itu saya selalu jawab bahwa selama lampiran belum keluar, maka kita bisa masih menggunakan lampiran permen yang lama gitu ya. Nah, tapi sekarang kemarin tanggal 15 ya, tanggal 15 bukan tanggal 15, kemarin hari apa, tanggal berapa kemarin ya, itu sudah keluar Kepmen untuk lampiran Kepmennya ini sudah keluar. Jadi apa ngajar apa, siapa serdik apa ngajar apa itu sudah jelas ya di Kepmen itu. Nah, sehubungan dengan itu kemarin baru dipublis, ya bukan dipublis ini ya, di kita dikeluarkan, dikasih tahu ke beberapa ini, sudah ada masukan-masukan yang barangkali ada yang belum kecantum di dalamnya ya, sehingga ada kekhawatiran dia menjadi tidak linear. Nah, ini barangkali nanti yang akan kita bahas hari ini. Jadi saya tidak bahas paparan
karena paparan mulu bosan ya. Tiap kali paparan nggak pernah juga diperhatiin karena fokusnya pada masalah masing-masing. Jadi hari ini memang harapannya sih adalah orang-orang yang bergabung ini orang-orang yang memang bermasalah. Nah, tapi kenyataannya ributnya di grup itu tidak apa? Ya buktinya sekarang belum ada yang banyak yang gabung gitu loh. Tapi di grupnya ributnya naujubillah itu. Ya rame yang masalah ini masalah itu tuh buktinya sekarang nggak ada yang gabung. Berarti kan ya, masalah-masalah yang ada di grup sebenarnya tidak serius gitu. Jadi tidak perlu ditanggapi sebenarnya itu di grup ya. Barangkali itu ya. Jadi kita sekarang sifatnya diskusi saja, sampaikan masalah kalau emang nanti bisa dijadikan masalah yang kita perlu bahas ya akan kita bahas. Tapi kalau ternyata memang ternyata permasalahan itu di luar kapasitas saya, barangkali itu jadi masukan yang mungkin pada saat kerja nanti ya bisa disampaikan ke pengambil kebijakan yang ada gitu ya. Jadi dan ini bukan resmi, jadi ini adalah kita bincang-bincang saja untuk berbagi pengetahuan yang mudah-mudahan bisa saling melengkapi dari pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki gitu ya. Monggo silahkan Pak Esman, barangkali ini kan Pak Esman ini Mas Esman kemarin saya lihat nih jalan-jalan dulu nih ya. Barangkali di setiap jalan-jalan itu ada barangkali yang disampaikan permasalahannya apa gitu ya yang belum bisa kejawab, atau barangkali yang tadi saya dengar diskusi antara Mas Agus dan Mas Esman tuh kok ada yang bisa lolos gitu padahal jabatannya tidak sesuai atau barangkali sekolahnya nggak sesuai dengan SK pengangkatan P3K ya, barangkali itu juga nanti bisa kita jadikan bahan diskusi ya kalau memang itu yang menjadi masalah kita gitu ya. Baik Mas Esman, monggo silakan kalau ini. Terima kasih Mas Nazar. Kita langsung ke poin individu aja dulu. Mungkin ada Ibu, silakan raise hand siapa yang mau mengusulkan, menanyakan unek-uneknya. Monggo. Silakan Bu Lovri Dahliana. Silakan disebutkan asal sekolah dan videonya dinyalakan. Monggo Bu. Baiklah, terima kasih Bapak untuk waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, saya memperkenalkan diri. Nama saya Lovri Dahliana. Saya dari SMA Negeri 1 Tiumang, Kabupaten Damastraya, Provinsi Sumatera Barat. Nah, di sini mungkin langsung saja ya Pak pada permasalahan yang kami alami. Itu seperti yang disampaikan oleh Bapak moderator tadi, Pak Esman, bahwa kami bermasalah atau dalam arti kata masih galau nih Pak, karena kami belum valid untuk mapel pilihan Bapak. Kami jenjang SMA, kebetulan di SMA Negeri 1 Tiumang ini mapel pilihan semua rekan dan lintas Pak, lintas peminatan. Nah, lintas minat gitu ya Pak kalau di jenjang, karena sekolah kami masih ada kurikulum KTSP 2013 dan sekarang sudah memakai untuk 2 tingkat sampai kelas F itu kurikulum merdeka begitu. Nah, jadi akhirnya memang di rombel itu ketika kami cek di info GTK itu sampai barusan saya cek juga itu masih jumlah siswa dalam rombel pilihan itu masih 0 begitu Pak. Sehingga di Dapodik sudah 5, di keterangannya sudah 5 untuk jamnya dan di kurikulum juga 5 ya Pak. Tapi linearnya masih 0 begitu. Mungkin karena siswa. Mungkin itu Pak pertanyaan dari kami dan saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya. Terima kasih Bu Lovri. Monggo langsung saja ke Mas Nazar untuk memberikan informasinya. Baik Ibu Lovrina tadi ya. Jadi begini Bu, untuk mapel
pilihan, ini memang ada beberapa mapel pilihan yang kemarin belum masuk dalam referensi linearitas. Salah satunya itu sejarah, karena sejarah tingkat lanjut kalau nggak salah. Sejarah tingkat lanjut itu kan baru ada di semester ini kalau nggak salah ya. Sebelum itu adanya matematika lanjut gitu kan. Nah, tapi kenyataannya matematika lanjut pun masih belum valid kan. Gitu. Ya, karena ada memang yang kemarin rata-rata itu yang belum valid itu adalah terkendalanya karena jumlah siswa 0. Ya, jumlah siswanya 0 sehingga dia belum ke data valid di InfoGTK. Karena syaratnya rombel itu sah untuk menghitung jam linear kan harus ada siswa. Nah, siswa ini ternyata kedetek 0. Kenapa siswanya kedetek 0? Karena siswanya nih jadi di dalam sistem validasi InfoGTK nih saya sering berkali-kali katakan bahwa dari dulu lah ya, setiap kali kita gemit nih ada ya yang berkaitan dengan rombel itu saya jelaskan bahwa salah satunya adalah siswa. Nah, siswa ini tidak bisa terdaftar di banyak rombel. Gitu. Siswa ini tidak bisa terdaftar di banyak rombel. Nah, kemarin memang kita baru validasi untuk yang rombel, jenis rombelnya rombel kelas. Rombel kelas yang rombel reguler itu ya, yang umum tuh. Ya, jadi yang mapel-mapel yang umum, yang standar lah, yang standar rombel mulai dari TK, SD, SMP, SMA itu ada, itu yang rombel kelas kalau nggak salah namanya. Nah, itu yang sudah kita validasi. Nah, untuk yang sehingga siswa itu ditanam di rombel kelas. Nah, untuk yang mapel pilihan, nah itu kemarin siswa itu masih kekunci. Ya, siswa itu masih kekunci di rombel kelas tadi gitu ya. Nah, lalu bagaimana? Nah, ini yang kemarin di tahap berikutnya sebenarnya sudah kita sesuaikan. Jadi kalau tentang rombelnya, karena ini rombel pilihan, ini ada beberapa nih yang menggunakan. Jadi tidak seragam. Ada yang kodenya kode 11 gitu ya kan, di referensi itu jenis rombel tuh ada kode-kodenya itu ya. Nah, kan yang kita pakai nih kodenya. Nah, ada yang kode 11, ada yang kode 16. Nah, ini yang akhirnya kok ada 2 kode kan gitu. Kalau dulu itu kan cuma 1 kode. Dulu itu kalau nggak salah mapel pilihan yang di SMA itu yang K13 itu kodenya bukan 16 atau bukan 11 kalau nggak salah ya. Nah, karena 2 kode itu akhirnya kita kan harus verifikasi dulu nih, ini yang sebenarnya yang dipakai yang mana gitu. Jadi biar seragam, jadi biar penggunaannya itu memang sama gitu. Nah, ini memang baru akan kita lakukan di proses validasi yang minggu ini ya. Mudah-mudahan selesai dalam waktu secepatnya, karena validasi kita ini kan juga sekarang agak hati-hati. Kenapa? Karena data ini juga digunakan oleh teman-teman kita yang sedang mau ikut rekrutmen P3K. Jadi kalau kita salah-salah validasi, takutnya yang harusnya layak daftar P3K malah jadi nggak bisa ikut gitu ya. Nah, karena itu ini kita agak lama memang nih ya untuk prosesnya. Nah, mudah-mudahan sih setelah tahap ini nanti begitu ada proses yang baru selesai, nah ini mudah-mudahan yang kelas mapel pilihan ini bisa terakomodir. Gitu sih Bu. Yang penting di kelasnya sudah dimasukkan, jumlah jamnya sudah pas, terus diyakinkan bahwa memang siswanya ada gitu. Itu aja Bu ya, kalau cuma untuk rombel mapel pilihan ya gitu. Tapi pastikan tuh rombelnya jangan jadi satu dengan rombel utama ya, karena dia kan kalau nggak salah dia terpisah. Dan harus dihitung juga kan mapel pilihan ini kan satu jenjang nih. Kenapa Bu putus? Mohon maaf Pak, jaringan saya kami sekolahnya di ujung Sumatera Barat Bapak. Iya. Ya Mas Raya ya. Maaf Pak. Iya, saya lanjut lagi ya Pak sedikit ya Pak. Iya, boleh lanjut. Supaya nanti kegalauan saya nih karena kemarin itu sempat konfirmasi kan Pak, dan kami se-Sumatera Barat, kami kan punya grup khusus, itu memang khusus mapel pilihan informatika kami belum valid Pak. Jadi memang pilihan Pak. Kira-kira benar nggak Pak? Jadi sebenarnya semua masih belum valid untuk yang mapel pilihan itu.
Ya karena memang Izin kemarin Bapak, prosesnya ya. kira-kira informatika tuh benar pilihan nggak Pak? Karena kurikulum Iya, bilang pilihan tadi Pak. tadi kata Pak Donald tuh ada konfirmasi betul itu masuk mapel pilihan. Ya. Jadi kalau memang Terima masuk kasih mapel Pak. pilihan ya nanti akan ke proses pada sama seperti mapel pilihan yang lain. Itu Bu ya. Jadi kita lihat aja nanti selesai dari mudah-mudahan sih ya seminggu ke depan lah. Seminggu ke depan mudah-mudahan itu bisa ada kabarnya ya dari Senin sampai Sabtu mudah-mudahan ada selesai lah ya. Gitu. Ya mudah-mudahan nanti akan ini. Ya yang penting yang dipastikan saja bahwa tulisan pemetaan pembelajaran sudah benar. Nah, ini saya antara SMA dengan SMK ini kan ada sama-sama ada mapel pilihan. Cuma saya masih kalau dulu pada saat ada di K13 itu juga ada ini kan, ada lintas minat kan. Di K13 itu ada lintas minat. Kalau lintas minat itu kan dia bikin rombel sendiri. Ya kan kelas itu kelas sendiri. Nah, kalau mapel pilihan sekarang sama nggak seperti itu di Dapodiknya? Mas Donald. Mas Donald operator bukan nih? Oh, bukan Pak, saya guru. Oh, guru juga. Tapi tahu nggak pengisian Dapodik seperti apa? Kalau yang lintas minat kebetulan saya kurang tahu Pak. Tapi kalau yang mapel pilihan memang ada rombel khusus ya Pak ya. Rombel sendiri kan? Ya, jadi sama seperti lintas minat yang K13 dulu kan. Nah, cuma mungkin kan kalau yang lintas minat dulu kan nggak masalah dia karena memang sudah ditandai bahwa itu adalah kelas tersendiri yang muridnya itu bisa apa namanya ya bisa di dua tempat seperti itu gitu. Nah tapi kalau mapel pilihan ini saya kurang tahu kenapa kodenya kok beda gitu dengan yang lintas minatnya gitu. Makanya kemarin akhirnya kita bongkar semua proses validasinya gitu karena pengaduan kan rame tuh ya entah di media sosial di ya yang Japri juga banyak gitu kan. Akhirnya kita bongkar semua proses validasinya ternyata memang dia belum masuk kategori yang dikecualikan itu yang lintas yang apa yang mapel pilihan ini gitu. Oke, ini yang SMK ini juga nih kan ada mapel pilihan. Nah dia kodenya agak beda lagi nih, gitu ya. Kemarin tuh kalau nggak salah yang SMK itu kodenya 16 kalau nggak salah. Nah, sayangnya nih nggak ada orang Dapodik yang bisa ditanya ya. Oke. Jadi gitu lah Ibu ya. Ya. SMK 16 yang di grup kita 21 itu Mas Beli Komang yang jawab referensi. Oh, ada 16 ya. Oke. Itu yang SMK. Nah, yang SMA nih. Yang SMA 11 tuh bener enggak gitu. Khawatirnya yang SMA-nya malah nggak masuk nih. Justru yang menyampaikan orang SMA malah SMA-nya nggak masuk nanti. Khawatir gitu doang nanti. Ya. Tapi enggak, yang pasti itu akan kita proses ya. Semester ini pasti akan kita proses. Ya cuma memang ini penyesuaian karena lintas mapel pilihan ini tahun lalu ada tapi nggak sebanyak ini, barangkali ada proses yang agak berbeda. Itu aja sih ya Ibu ya, jadi nggak usah terlalu khawatir. Tapi kalau memang sampai sekarang Oktober November ya, kalau sampai awal Desember masih belum juga ya di grup nanti bisa woro-woro lagi ya. Atau besok selesai nih kita validasi nih, anggaplah setelah tanggal 25 selesai nih, ada ini baru gitu ya. Jadi di Info GTK tuh ada tanggal proses kan. Di Info GTK itu kan ada tanggal proses, ada tanggal update gitu kan. Nah, lihat nanti tanggal prosesnya, kalau tanggal prosesnya itu udah berubah, nah itu data rombel pilihannya masih belum valid juga, nah nanti ramein lagi di grup ya. Biar saya bisa lihat lagi gininya ya. Karena di grup walaupun saya tidak komentar, saya baca untuk lihat kasus-kasus yang ada. Oke, gitu aja Bu. Ya, terima kasih banyak Bu Pak. Ya, itu aja. Iya, sejauh ini itu Pak permasalahan kami di sekolah. Jadi nanti mungkin gini Pak, saya mungkin kebetulan sebenarnya kalau untuk ngisi rombel itu kami kerjasama dengan operator Pak. Jadi
dari itu kami nanti bisa juga menjelaskan ke operator, kan namanya nggak semua guru ya Pak paham untuk bagaimana memposisikan beliau. Jadi nanti bisa dikomunikasikan dengan rekan yang masih galau Pak di sini. Karena udah ada terbit SKTP Pak. Iya. Ibu aku kurikulum ya? Bukan, Bukan. saya kebetulan guru biasa Pak. Oke. Ya nanti sebenarnya itu ya memang yang harus banyak paham sebenarnya Kak kurikulumnya ya agar bisa tahu juga prosesnya seperti apa. Karena memang tidak hanya operator tuh yang bisa ini ya tapi yang paling pusing memang operator karena yang ditanya pasti dia lagi gitu kenapa data nggak valid gitu. Baik Bu, terima kasih. Monggo Pak Iman. Ya terima kasih Bu Lovely, mudah-mudahan sedikit terobati karena menunggu saja untuk validasi untuk mapel pilihan.